yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mempedulikan kami. Kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau terangi pikiran kami, hati kami, jiwa kami, sehingga kami hanya tertuju kepada Tuhan. Buang segala hambatan, rintangan, segala gangguan dari pendengaran, dari ingatan kami, sehingga fokus pada saat ini hanya pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Ya, kita baca silih berganti. Saya membaca ayat 22, saudara ayat 23, nanti demikian silih berganti. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi pokok renungan bagi kita pada saat ini. Tema kita yaitu buah yang nyata. Buah menjadi nyata, buah menjadi nyata. Maksudnya di sini saudaraku adalah rupanya buah itu masih ada bayang-bayang. Kalau ini harus nyata, saudara, bukan bayang-bayang. Kalau kita menanam pohon, saudara, kita pasti berharap pohon ini suatu saat bertumbuh besar, menghasilkan buah, dan buahnya itu manis atau enak dan kita bisa nikmati. Setuju atau setuju? Itu setiap orang, kecuali kalau bunga kecil ya. Tapi kalau yang namanya pohon-pohonan, pohon mangga, pohon jambu, pohon apalagi dan seterusnya, pasti berharap ini nanti sekian lama akan ada buahnya. Jadi harapan semua orang tanamannya itu akan menghasilkan buah, saudara. Dan buah itu dapat dinikmati. Rupanya Tuhan juga menghendaki saudara dan saya untuk menghasilkan buah, saudara. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah akan semakin nyata dan terjadi dalam hidup kita. Di sini kita semua tahu ada 9 buah roh. Kalau yang lupa tolong diingatkan kembali. 9 jenis buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Kita udah hafal semua 9 buah roh ya. Anak-anak juga kalau kuis ditanya, ayo sebutkan 9 buah roh. Jadi kita pada umumnya sudah hafal 9 buah roh ini, saudara. Tetapi yang menjadi pokok renungan kita, apakah 9 buah roh ini sudah nyata dalam kehidupan kita? Itu sekarang yang menjadi pokok bahasan kita. Apakah sudah nyata? Apakah sudah tumbuh? Apakah sudah ada? Dan itu bisa dinikmati dan bisa terlihat, bisa dirasakan, saudara. Bukan hanya teori, ya. Tahu teori ya? Tapi dialami, dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. 9 buah roh ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlalu sering orang berkata itu buah roh yang sulit. Jadi tidak akan mungkin tumbuh dalam diri saya. Salah, saudara. Kalau dituliskan seperti ini, pasti bisa tumbuh dalam diri seseorang, saudara. Tapi yang menjadi masalahnya, kenapa buah roh dalam diri orang tersebut tidak nyata, tidak terlihat, tidak tumbuh? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara. Umpamakan kasihnya kok belum tumbuh, ya kan? Kasih ini tentunya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kasih orang semakin tumbuh, itu semakin nyata, saudara. Dia semakin taat, semakin setia kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Ayo, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Berarti totalitas, saudara. Nah, kasih yang seperti inilah yang semakin tumbuh dalam diri kita. Semakin tumbuh. Kalau masih suka-suka, saudara, itu belum tumbuh kasihnya. Kalau terserah kapan mau ibadah, silakan ibadah, itu belum tumbuh. Kalau yang sudah seperti Matius 22 tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dia sudah memprioritaskan Tuhan dalam setiap waktu-waktu hidupnya. Dia mengutamakan Tuhan. Ibadah adalah prioritas hidup saya. Enggak ada lagi tunggu sempat. Enggak ada lagi tunggu mood. Enggak ada lagi tunggu hatinya siap. Bukan, saudara. Sudah menjadi prioritas dalam hidupnya. Kalau kasihnya sudah tumbuh, saudara. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama adalah yaitu menerima orang lain, menghargai orang lain, mempedulikan orang lain, memberikan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kasih kepada sesama adalah juga kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itu kasih terhadap sesama, saudara. Itu semakin tumbuh. Kalau kasih kita semakin nyata, buah roh dalam diri kita semakin nyata, maka ini akan semakin tumbuh, saudara. Semakin tumbuh. Damai sejahtera juga seperti itu, saudara. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, dikatakan seperti di sini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Berarti yang di atas, saudara, semakin dimatikan. Nah, bagaimana supaya buah roh kita semakin tumbuh nyata? Maka dikatakan yang di atas ini, coba kita baca, inilah yang semakin dimatikan, akhirnya tumbuhlah buah roh. Coba kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 21.
Ayat 16 sampai 21. Tinggal naik ke atas. Iya, kita baca saudaraku. Sama-sama kita baca supaya kita amati satu demi satu ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah kebalikan daripada buah roh yang kita baca tadi. Kebalikannya, saudara. Dikatakan di atas, keinginan daging dan keinginan roh bertentangan, berlawanan, bertolak belakang. Nah, apa yang harus kita lakukan agar semakin nyata buah roh dalam diri kita? Yaitu mematikan keinginan daging, saudara. Yang di atas tadi. Semakin kita mematikan keinginan daging, maka buah roh akan semakin tumbuh, saudara. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena memang dikatakan berlawanan. Kalau berlawanan, berarti harus satu dimatikan, satu lagi tumbuh. Namanya berlawanan, saudara. Ini yang perlu kita pahami betul dan perlu terus kita koreksi dan evaluasi. Sudahkah keinginan daging saya semakin dimatikan, semakin dimatikan? Keinginan daging kita maksudnya jangan dipelihara gitu, saudara. Mematikan itu maksudnya jangan dipelihara. Pada saat hawa nafsu timbul begitu besar, cepat-cepat doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan hawa nafsu saya yang tidak terkendali. Matikan. Kalau hawa nafsu yang positif enggak apa-apa, yang negatif. Jadi apa yang tertulis di atas tadi yang sudah kita baca, itu yang semakin kita matikan. Karena itu dikatakan di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah saudara dan saya yang menjadi milik Kristus. Nah, masalahnya kenapa tidak tumbuh dengan nyata? Kenapa dia tidak tumbuh dengan subur, dengan baik, saudara? Karena keinginan dagingnya masih terus, saudara. Masih terus dipelihara. Merasa enggak apa-apa, itu kan manusiawi. Kan terlalu sering orang membela diri dengan manusiawi tadi. Sehingga buah roh itu, saudaraku, tidak tumbuh dengan baik. Masih samar-samar. Nah, yang harus kita lakukan adalah semakin mematikan keinginan daging. Yang kita tahu itu bertentangan dengan keinginan roh. Kita tahu. Mungkin kita berkata, saya tidak ada lagi penyembahan berhala. Apalagi, saya tidak pernah
melakukan percabulan, mungkin itu kita katakan. Tapi yang lain, penyembahan berhala itu saudaraku bukan hanya kita datang sujud kepada roh-roh atau berhala-berhala, bukan. Memberhalakan sesuatu juga bisa saudara, hati-hati. Karena kita umat Tuhan kan gak mau lagi yang gitu, udah tahu itu salah. Ya, kita nggak mau datang sujud. Di sini ada roh penunggunya. Terus kita sujud meminta berkah, minta kekayaan seperti orang ke Gunung Kidul. Gunung Kidul, apa yang di sono? Sorry. Nggak tahu kenapa kok bisa Gunung Kidul yang muncul? Gunung Kawi. Berarti mantap. Mantap. Nah, ya Gunung Kidul nggak ada tempat penyembahan di sana ya. Nah contohnya seperti itu. Mungkin kita akan berkata saya nggak pernah ke Gunung Kawi. Tapi ada juga orang yang memberhalakan sesuatu sampai tidak dapat taat kepada Tuhan saudara. Ya kan? Memberhalakan harta kekayaan, memberhalakan anak ada. Memberhalakan usaha. Ini yang terutama daripada yang lain. Akhirnya ketaatan kepada Tuhan sampai terabaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita harus hati-hati, kita harus cek. Apakah benar prioritas kita adalah menyembah Tuhan? Apakah benar prioritas kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan? Atau masih ada yang lain yang melebihi daripada itu, saudara? Mungkin para bapak, bukan hanya bapak sih, perempuan juga bisa kali dikatakan dosa percabulan. Percabulan tidak dilakukan mungkin secara nyata. Tapi ini juga orang, percabulan dia suka film-film seks. Blue film namanya. Ada yang begitu saudara. Ada. Saya nggak pernah main perempuan, main laki. Benar. Tetapi yang itu memang tidak dilihat orang saudara. Hati-hati. Ya kan? Kayaknya dia nggak bisa tenang kalau sebelum melihat seperti itu. Ya, film-film porno saudara. Itu udah ke arah percabulan saudaraku. Tapi tidak dipraktekin. Hanya membuatnya sampai gimana gitu. Hati-hati saudara. Jadi semakin kita matikan keinginan daging, maka dikatakan keinginan roh, buah roh akan semakin tumbuh dalam diri kita. Amin saudara. Amin. Mau tumbuh buah rohnya? Amin. Jadi kita ini jangan hanya bayang-bayang saudara. Tapi nyata. Semakin mematikan keinginan daging. Dan yang berikutnya saudaraku, supaya buah roh ini tumbuh nyata. Semakin memperbaiki wadah. Wadah firman Tuhan dalam hidup kita apa saudara? Hati. Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata menabur di 4 wadah. Di pinggir jalan, tanah yang berbatu, apalagi ayo. Halo, yang ketiga apa? Semak duri. Yang keempat, tanah yang baik dan gembur. Itu adalah hati kita saudara. Bukan tanah yang di luar sana, itu kan perumpamaan saudara. Ini hati maksudnya. Hati kita itu apakah hati yang penuh dengan batu-batu, hati yang penuh dengan semak duri, atau hati yang sudah bersih, udah gembur, udah baik, pada saat firman ditaburkan langsung meresap di dalam, langsung tumbuh, akhirnya dia berbuah saudara. Itu adalah hati. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah hati kita saudara. Bukan ladang kita di sono. Karena kita punya tanah di ladang. Bukan itu. Itu hanya kiasan. Yang dimaksud adalah wadah, yaitu hati kita. Kalau buah roh semakin tumbuh nyata, mau tidak mau harus terus digemburkan hati kita. Masih ada batu, dikeluarin batunya. Masih ada semak duri, dicabut semak durinya.
Itu yang harus terus diperbaiki hati kita. Cek hati kita. Apakah hati saya ini sudah bersih dari batu-batu? Apakah sudah hati saya ini sudah bersih dari semak duri? Atau masih penuh dengan semak duri? Batu-batu itu, saudaraku, adalah kekerasan hati, ya kan? Kekerasan hati dan penolakan. Kan keras, batu-batu, ya. Dosa penolakan terhadap firman, kekerasan hati tidak mau ditegur firman, itu batu-batu, saudara. Semak duri apa? Kebencian, kemarahan, rasa dendam. Itu yang harus dicabut dari hati kita. Sehingga saudaraku, buah roh itu tumbuh nyata di dalam hati kita, saudara. Jadi harus kita periksa diri kita ini. Sudah dibersihkankah? Cek. Kok saya masih suka membenci orang ya? Nah, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mudah sekali membenci orang. Minta ampun. Ampuni aku Tuhan, aku ingin sekali dendam, pengen balas kejahatan orang. Minta ampun kepada Tuhan, minta dicabut, dibersihkan. Itulah hati kita, saudara. Semakin hati kita dibersihkan, maka firman Tuhan akan tertanam dan tumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga buah roh tadi semakin nyata, saudara. Ya kan? Bukan hanya kasih semakin nyata, kebaikan kita semakin nyata, kemurahan hati kita semakin tumbuh, kesabaran kita semakin tumbuh, kesetiaan kita semakin tumbuh, kelemah lembutan kita semakin tumbuh, penguasaan diri kita semakin tumbuh dan tumbuh. Jadi untuk diri kita ini, apakah sudah semakin bertumbuh dan berbuah? Ya cek yang 9 buah roh ini. Yang mana saya yang gagal? Yang mana yang bantet dalam diri saya? Maksudnya enggak tumbuh-tumbuh. Kenapa ya kesabaran saya enggak tumbuh-tumbuh ini? Apa yang terjadi dalam diri saya? Kenapa? Kenapa penguasaan diri saya enggak numbuh-numbuh ya? Ada apa? Nah, ini yang perlu dikoreksi, dicari tahu, dicek, minta dievaluasi, minta dijamah oleh Tuhan, saudara. Jadi semakin wadah hati kita itu bersih, maka buah roh akan semakin tumbuh dengan nyata, dengan baik, dan itu bisa dinikmati orang lain, dan Tuhan senang melihatnya. Wah, anakku ini semakin tumbuh buah roh dalam dirinya. Semakin tumbuh buah roh. Puji Tuhan, semakin nyata, semakin bisa dirasakan. Kesetiaan kita bisa dirasakan, bisa dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh lain. Kesabaran kita makin tumbuh, bisa dirasakan, dilihat dan dialami oleh orang lain. Kelemah lembutan kita semakin tumbuh, bisa dirasakan, dialami dan dilihat oleh orang lain. Penguasaan diri kita semakin tumbuh. Semakin tumbuh, saudara. Jadi bukan dahulu, sekarang dan seterusnya sama saja, bukan. Itu bukan tumbuh namanya. Tumbuh itu adalah bergerak maju, itu tumbuh. Kalau segitu-segitu, itu namanya nggak tumbuh, saudara. Harus bergerak maju. Tumbuh itu adalah terjadi perubahan ke hal yang baik. Itu namanya tumbuh, saudara. Ayo sekarang kita baca ulang ini buah roh sampai nanti kita jadi ingat yang mana yang belum tumbuh dalam diri kita. Ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama, pelan-pelan kita baca sampai ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kata kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sudah tumbuh 9 ini, saudara? Amin. Itu yang paling utama, saudara. Kalau belum tumbuh, cari tahu apa sebabnya. Apa sebabnya?
Apakah saya masih senang dengan buah kedagingan? Itu aja, tinggal cari tahu. Nggak perlu kita nanya ke sana ke sini, cari tahu tentang diri kita, saudara. Kenapa buah roh dalam diri saya belum nyata, belum tumbuh, belum dirasakan, belum dilihat oleh orang lain? Karena itu juga, saudaraku, nggak bisa. Mana ada orang lain mau? Nggak bisa. Itu pasti akan orang lain juga tahu, saudara. Oh, kesabaran dia semakin tumbuh ya. Dulu dia nggak seperti itu loh. Penguasaan diri dia semakin tumbuh loh. Dulu dia nggak seperti itu. Sekarang udah makin naik, makin berubah. Kan gitu. Jadi itu namanya nyata, saudara. Nyata. Bukan hanya bayang-bayang, bukan hanya angan-angan, bukan hanya teori, tetapi nyata. Nyata. Seringnya orang hanya dihafal, ya kan? Ayo sebutkan 9 buah roh, langsung hafal. 1, 2, 3 sampai 9. Tetapi yang mana sudah tumbuhkan dalam diri kamu? Ya belum lah, namanya juga manusia. Jangan mudah berkata begitu, saudara. Jangan mudah berkata begitu. Justru Tuhan menghendaki kita buah-buah roh kita semakin nyata di hadapan Tuhan. Mari kita terus berbenah diri agar buah roh dalam diri kita semakin tumbuh, subur, nyata, dan bisa dirasakan orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, agar kami sungguh-sungguh, Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah roh yang nyata, yang dapat dilihat oleh Tuhan dan dapat juga dilihat oleh sesama. Terjadi perubahan dalam diri kami. Semakin hari, Tuhan, 9 buah roh ini semakin tumbuh dalam diri kami. Meskipun ini sangat sulit, Tuhan, tetapi kami percaya sebagaimana firman-Mu, Engkau berkata setiap kami milik Kristus, kami harus menyalibkan segala keinginan daging dan hawa nafsu kami. Biarlah ini kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga semakin hari keinginan daging kami semakin dimatikan, semakin disalibkan, semakin diubah dan dibuang oleh Tuhan, sehingga buah roh semakin tumbuh dalam diri kami. Meteraikan firman-Mu dalam diri kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman dan kami koreksi diri kami apa yang menyebabkan buah roh tidak tumbuh dalam diri kami. Apakah kami masih menyukai dan menyenangi keinginan daging kami, ataukah hati kami belum diperbaharui, disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga menghambat firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Tuhan Yesus, ubahlah kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, bertumbuh dengan nyata, semakin hari semakin nyata, yaitu memiliki buah roh, 9 buah roh yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.